Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok untuk pertama kalinya. Jadi sebelum itu kita akan melakukan terlebih dahulu berdoa. Jadi mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Di sini saya akan melakukan dengan agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang memberikan kami kesehatan hingga detik ini. Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan bimbingan kelompok, kiranya Engkau yang menyertai dari awal pertanyaan hingga akhirnya. Bapak, inilah doa anak-Mu, sempurnakanlah doa anak ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, adapun pengertian dari bimbingan kelompok yaitu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Teman-teman, adapun tujuan dari bimbingan kelompok, yang pertama itu adalah mengemukakan pendapat dari teman-teman sekalian dan mengakrabkan kita semuanya. Dan untuk teman-teman ada lagi yang menambahkan? Tia? Jadi tujuannya itu untuk menghargai pendapat orang lain. Oke, ada lagi? Oke, Elza? Bisa melatih kita juga untuk berpikir kritis terhadap berbagai macam masalah yang ada. Oke, bagus. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan bagaimana cara pelaksanaan kita pada hari ini. Yang pertama itu semua anggota diharapkan bisa mengikuti jalannya BKP pada hari ini dan mampu berpendapat. Yang kedua itu adalah kita sebagai salah satu anggota tidak boleh saling menyalahkan. Yang ketiga itu adalah apabila teman-teman ingin bertanya, tunjuk terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk mengakrabkan diri kita dan memecahkan suasana semakin riang dan gembira, mari kita lakukan games. Gamesnya itu tepuk kreatif. Dimulai dari Riva ya. Kayak gini ya contohnya, biar saya contohkan dulu. Terus nanti kalau yang sudah kayak gini, udah pada saatnya dia berpose gitu. Oke, kita lakukan ya. 1, 2, 3. Udah habis. Yes. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan asas-asas yang akan diterapkan pada hari ini di kelompok kita. Yang pertama itu adalah asas keaktifan, di mana kita harus aktif berpendapat kepada kegiatan BKP pada hari ini. Yang kedua itu adalah asas kemandirian, di mana kita harus mencari alternatif atas permasalahan yang kita hadapi ketika kita melakukan kegiatan BKP pada hari ini. Yang ketiga itu adalah asas keterbukaan, di mana kita juga harus terbuka berpendapat dan selalu aktif juga pada saat kegiatan hari ini. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas yang akan diterapkan pada kegiatan pada hari ini. Yang pertama itu adalah asas keaktifan, di mana kita harus aktif berpendapat ketika kegiatan BKP yang kita lakukan pada hari ini. Yang kedua itu adalah asas keterbukaan, di mana kita juga harus terbuka mengeluarkan pendapat kita dan solusi akan permasalahan yang akan kita hadapi pada kegiatan BKP. Yang ketiga adalah asas kemandirian. Asas kemandirian pula kita tuh harus mencari alternatif untuk pemecahan masalah yang kita lakukan di kegiatan ini. Yang keempat itu adalah asas kenormatifan. Pada asas kenormatifan kita harus ada kesepakatan apabila bareng-bareng untuk tunjuk tangan, kita harus memberi kesepakatan mana yang duluan, mana yang terakhir, seperti itu. Baiklah teman-teman, adapun topik BKP kita pada pertemuan ini adalah tidak boros atau hemat. Baiklah teman-teman, adapun topik yang akan dibahas pada hari ini yakni tidak boros atau hemat. Jadi apakah teman-teman sudah siap untuk membahas topik ini? Siap. Bagus. Jadi menurut teman-teman, mengapa penting topik ini dibahas? Baik Karina? Karena biar cepat kaya. Kurang tepat tapi bagus.
Ada lagi teman-teman? Baik Elza? Ya, jadi menurut saya ini penting dibahas karena kan di zaman sekarang kita tuh kadang gampang lapar mata, gampang keikut teman. Jadi mungkin topik ini relevan untuk dibahas supaya kita bisa lebih mengatur keuangan kita untuk tidak boros. Jadi ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Tidak ada? Oke, jadi kesimpulannya jika kita tidak hemat, kita akan tidak bisa mengelola keuangan, yang dimana kita akan jatuh tidak bisa makan di kosan, kira-kira seperti itu, dan bisa jadi kaya seperti pendapat Ardina. Oke, selanjutnya adalah apa saja kan faktor penyebab dari tidak borosnya kawan-kawan kita sekalian? Faktor penyebabnya adalah apa? Oke, baik Rifa. Faktor borosnya itu karena kita keikut teman. Jadi kalau temannya pingin beli skincare nih, pasti kita keikut jadinya kita boros. Oke, baik Kak. Terlalu mengikuti zaman, karena di era global ini kan tiap tahunnya pasti ada aja yang pengeluaran terbaru seperti kayak iPhone gitu. Oke, ada teman-teman lagi yang ingin berpendapat? Oke, jadi saya simpulkan bahwasannya faktor penyebab dari borosnya teman-teman yang ada di era sekarang itu karena keikutsertaan kita mengikuti zaman. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu apa saja sih akibat dari keborosan yang dilakukan oleh teman-teman dan bagaimana jika kita tidak bisa mengelola keuangan? Baik teman-teman yang ingin berpendapat? Baik Ardina? Jika kita tidak bisa mengelola keuangan ke depannya, maka kehidupan kita selanjutnya kita akan mengalami kemiskinan. Oke, baik. Untuk teman yang lain? Oke, Elza? Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita itu boros dan gak bisa mengatur keuangan dengan baik, nanti pasti kedepannya tuh kayak misalnya nih kita ada uang di awal bulan, kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, nanti di akhir bulan kita nggak punya uang. Oke, dapat saya simpulkan dari pendapat teman sekalian bahwasanya akibat dari tidak bisa mengelola keuangan dan boros, kita bisa kemiskinan dan kita tidak dapat membeli kebutuhan yang lebih penting daripada keinginan. Contohnya apalagi kita sebagai anak kos dan mahasiswa, kita tidak boleh lapar mata, yang dimana kita harus mementingkan kepentingan kita daripada keinginan kita. Selanjutnya yaitu adalah upaya. Bagaimana upaya kita untuk mengatasi keborosan atas ketidakbisaan kita mengelola keuangan. Jadi teman-teman bisa berpendapat apa saja upayanya. Oke, baik Elza? Menurut saya, dan ini yang saya lakukan juga, mungkin bisa pakai aplikasi pencatatan keuangan gitu loh. Jadi tiap ada pengeluaran kita catat ini untuk apa, jumlahnya berapa. Jadi kita tahu pengeluaran kita itu berapa dan dipakai untuk apa aja gitu. Oke, baik. Untuk teman-teman kalian lagi? Oke, Dipa? Kita itu lebih berupaya pandai bersosialisasi atau bergaul dengan teman. Jadi kita itu bukan mengikuti teman yang gayanya itu high class. Jadi kita itu memilih teman yang memang sesuai dengan keadaan kita sekarang. Ada lagi? Oke, tidak ada. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya upaya dari mengatasi keborosan kita, yang pertama itu adalah mencatat keuangan kita dan pengeluaran kita seperti pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua itu adalah cari pertemanan yang mengembangkan kita, bukan yang toksik, dimana kita mengeluarkan keuangan kita untuk mementingkan keinginan kita daripada kepentingan kita. Baik teman-teman, jadi ada pun komitmen yang harus teman-teman keluarkan pendapatnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengeluarkan pendapat tentang komitmen apa saja yang sudah kita bahas mengenai topik hemat atau tidak boros. Oke, baik Rifa. Jadi komitmen yang bisa saya dapatkan dari membahas topik ini adalah yang pertama, saya itu harus lebih pandai dalam memanage keuangan saya, karena seperti yang kita ketahui tadi, bahwasannya hemat pangkal kaya. Jadi kita itu harus pandai mengatur uang dan lebih mementingkan keperluan kita daripada keinginan kita. Oke, baik Rifa. Untuk teman-teman sekalian yang berpendapat, silakan tulis tangannya. Baik teman-teman, yang sudah kita dengar dari pendapat Rifa mengenai komitmen
dari topik hemat, yang dimana hemat adalah pangkal kaya, dimana kita harus memanage keuangan kita agar kita tidak mengikuti keinginan kita, tapi mengikuti kepentingan kita. Oke, baik, kita lakukan gamesnya. Gamesnya itu bernama saya lakukan tapi saya ganti menjadi saya hemat. Ketika saya melakukan tepung ganjil, teman-teman sekalian tersenyum dan sambil bergaya di pipi seperti ini dan bilang saya hemat. Jika saya bertepuk genap, kalian bergaya jempol dan bilang saya coba. Oke, mari kita lakukan ya. Saya hemat. Saya hemat. Oh, tiga. Saya coba. Bukannya sama-sama kayak gitu kan? Oh enggak. Enggak, kan Dari karena PK. PK. Iya, PK-nya. Harus konsentrasi ya, teman-teman. Ayo kita lakukan. kami pun menunggu. Ayo kita lakukan yang cepat ya. Saya hemat. Saya coba. Iya. Ayo lagi. Saya hemat. Oke, mari kita lakukan lagi ya. Saya hemat. Saya hemat. Saya hemat. Saya coba. Yeay. Oke, teman-teman sekalian, sudah hampir berakhirnya kegiatan pada hari ini. Jadi selanjutnya saya akan menanyakan kesan dan pesan yang akan kalian sampaikan dan pendapat kalian mengenai kegiatan pada hari ini. Dan untuk teman-teman dipersilakan untuk berpendapat. Oke, baik Elza. Jadi melalui kegiatan ini saya berpikir bahwa mengelola keuangan itu sangat penting loh, terutama untuk kita yang mahasiswa yang memang keuangannya juga masih pas-pasan dan masih dapat uang dari orang tua. Jadi saya berpikir kalau kegiatan ini pastinya sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Baik Elza. Untuk yang lain? Ya, baik Kak. Nah, jadi saya merasa topik ini sangat penting dan saya merasa juga diri saya ini termotivasi untuk hemat di kedepannya. Terima kasih. Selanjutnya teman yang berpendapat, baik Evan. Dengan topik yang dengan Linda berkomitmen untuk mengatasi keperusahaan ini, saya bisa mengatasi finansial dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Oke, terima kasih untuk teman sekalian lagi. Baik Dina. Baik, dengan adanya topik ini, saya kedepannya lebih akan bertanggung jawab mengelola keuangan saya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, terima kasih untuk teman yang lain. Oke, baik Tria. Nah, mungkin sikap yang bisa kita lakukan untuk menghemat untuk topik kita hari ini itu kita bisa lebih sikap kita itu bisa lebih mengontrol pengeluaran dan pemasukan kita di ke depan. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik teman-teman. Kira-kira kapan kita laksanakan dan jam berapa kita lakukan kegiatan seperti ini lagi? Oke, baik Riva. Menurut saya diadakannya itu pagi hari sekitar jam 8 atau jam 9. Kenapa? Karena di situ di jam itu kita masih fresh dan pikiran kita tuh masih jernih. Ya, benar. Dan kita lakukan kegiatan ini tempatnya di mana selain di Digilab ini? Oke, baik Riva lagi. Menurut saya kita bisa melakukannya itu di pendopo-pendopo yang ada di sekitar universitas ini. Oke, baik. Oke, selanjutnya yaitu adalah pesan dan harapan. Pesan yang kita dapat dari kegiatan BKP pada hari ini mengenai topik tidak boros atau hemat, di mana kita harus bertanggung jawab atas keuangan kita dan bisa memanage keuangan kita dan memilah-milah teman, di mana jika teman itu mengajak-ajak kita untuk membeli sesuatu yang tidak penting, kita harus menjauh. Dan harapannya kita bisa lebih mengontrol keuangan kita dan membeli sesuatu yang lebih penting daripada keinginan kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Dan saya akan membawakan doa dari agama Kristen, dan untuk teman-teman yang berbeda agama melakukan agama menurut keyakinannya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau memberkati kami pada hari ini. Bapak,
kiranya kegiatan kami sudah selesai. Tuhan memberkati kegiatan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya Oke teman-teman, berakhir sudah kegiatan BKP pada hari ini mengenai topik hemat atau tidak boros. Mari kita nyanyikan ENAE BKP. 1, 2, 3 ya. ENAE BKP.